Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi kedua Gereja sebagai Pondok Daud. Hari ini dengan tema prinsip-prinsip dasar ibadah selebratif dan ekspresif. Jadi tema hari ini adalah prinsip-prinsip dasar ibadah selebratif dan ekspresif. Saya mulai dengan opening statement saya. Pelayanan ibadah kebanyakan gereja-gereja karismatik dan Pentakosta tentunya tidak terlalu terstruktur. Tetapi ini tidak sama artinya menyatakan bahwa pelayanan ibadah karismatik tidak memiliki pola atau sama sekali tidak terstruktur. Karena faktanya ibadah di gereja-gereja karismatik juga mengandung unsur-unsur seperti nyanyian rohani, doa, penyembahan, ucapan syukur, persembahan, pemberitaan firman, dan lainnya. Namun penekanan karismatik terhadap pelayanan Roh Kudus yang memanifestasikan karunia-karunia rohani dalam ibadah jemaat mengharuskan para pemimpin dan pelayan ibadah untuk patuh kepada pimpinan, tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Ya. Patuh kepada pimpinan, tuntunan, dan bimbingan Roh Kudus yang berdaulat. Sehingga sewaktu-waktu tata ibadah dan liturgi yang telah dipersiapkan dengan baik haruslah bersifat fleksibel. Sehingga Allah dimuliakan dalam ibadah dan kebutuhan jemaat terpenuhi saat karunia-karunia rohani beroperasi di dalam ibadah. Dengan demikian ibadah yang selebratif dan ekspresif ini dalam pengertian tertentu dilakukan dengan kebebasan. Namun tetap memelihara ketertiban sesuai petunjuk dan arahan dari para pemimpin komunitas ibadah. Disinilah pentingnya peran kepemimpinan di dalam mengawasi dan mengatur kelancaran peribadatan tanpa menghalangi kebebasan roh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Clark H. Pinnock, seorang teolog dan apologis Injili dalam bukunya Flame of Love, A Theology of the Holy Spirit. Demikian, leadership is especially needed when the Spirit is plowing freely in the church to protect it from the abuse of freedom. Nah, kepemimpinan terutama dibutuhkan ketika Roh Kudus mengalir dengan bebas di dalam gereja untuk melindunginya dari penyalahgunaan kebebasan. Itu kata Clark H. Pinnock. Jadi, liturgi ibadah tidak menghalangi kebebasan berekspresi dalam ibadah. Namun kebebasan itu juga tetap terkendali dengan bantuan liturgi yang telah dipersiapkan. J. Rothman Williams mengingatkan demikian. Seorang teolog, profesor teologi sistematik, dan seorang tokoh pembaharu di dalam gerakan karismatik, J. Rothman Williams, mengingatkan demikian. Liturgi itu sendiri penting untuk keteraturan dalam beribadah kepada Allah. Namun, bahayanya saya harus segera menambahkan katanya adalah bahwa keteraturan dan struktur akan melumpuhkan kebebasan dan spontanitas. Jadi kata J. Rothman Williams, ruang harus dibuat untuk ketertiban dan kebebasan. Merupakan suatu polarisasi palsu dari orang-orang yang membuat kebebasan itu kontradiktif dengan liturgi. Kebebasan melawan ketertiban. Penyembahan sejati kepada Allah yang dirinya adalah Allah atas kebebasan dan ketertiban, harus mengandung kedua elemen tersebut. Yang J. Rothman Williams maksudkan ialah kebebasan dan liturgi dan ketertiban. Ya, jadi penyembahan sejati kepada Allah ya, harus mengandung dua elemen tersebut. Nah, dengan demikian apabila pola-pola ibadah Kristen diharuskan mengikuti pola-pola yang Alkitabiah, apabila, sekali lagi, pola-pola ibadah Kristen diharuskan mengikuti pola-pola yang Alkitabiah, maka corak ibadah di gereja-gereja karismatik telah melakukan hal itu dalam pola ibadah yang selebratif dan ekspresif. Ada kebebasan, tapi ada pengaturan. Nah, terkait dengan pertanyaan mengapa ibadah karismatik bersifat selebratif dan ekspresif, telah saya jelaskan di sesi sebelumnya, yaitu bahwa pola ibadah yang dilaksanakan dalam gereja-gereja karismatik yang bersifat selebratif dan ekspresif saat ini merupakan suatu pola ibadah yang diadaptasi dari pola ibadah umat Israel di Pondok Daud dan memiliki dasar teologis Alkitabiah yang jelas.
baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, Allah sangat menyukai ibadah di Pondok Daud ini. Sehingga itu adalah satu-satunya model ibadah di perjanjian lama yang dibawa ke dalam perjanjian baru. Allah ingin merestorasi, memulihkan kembali pola ibadah di Pondok Daud ini ke dalam gereja. Karena itu sangat perlu bagi kita untuk memahami pola ibadah Pondok Daud ini, sehingga pola ibadah ini dapat dipulihkan sepenuhnya dalam ibadah di gereja kita. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan 4 prinsip dasar perjanjian baru dari ibadah selebratif dan ekspresif. Prinsip pertama, ibadah selebratif dan ekspresif bertujuan untuk memuliakan Allah. Roma 11 ayat 36. Keseluruhan tujuan Allah adalah kemuliaannya. Dan bahwa seluruh peristiwa dunia itu diciptakan, dirancang, dunia ciptaannya nih dirancang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Rasul Paulus menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Nah, sebagaimana tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan, demikian juga orang percaya secara pribadi maupun gereja secara korporat kita, secara keseluruhan, ya, sama tujuannya itu memuliakan Tuhan. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menyatakan kemuliaannya. Salah satu cara yang ditentukannya adalah melalui gereja, suatu entitas yang Allah buat untuk mempertunjukkan kemuliaannya. Ini yang didakini oleh kita, orang-orang karismatik. Alkitab berkali-kali menunjukkan kemuliaan Allah ini sebagai tujuan utama gereja. Misalnya Roma 15 ayat 6 dan 9, Efesus 1 ayat 5 dan 6, ayat 12 ayat 14, ayat 18, Efesus 3 ayat 21, 2 Tesalonika 1 ayat 12, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan Allah ini merupakan tujuan utama dari gereja. Tujuan ini begitu mendasar, sehingga bila dikerjakan dengan setia, maka tujuan-tujuan lainnya dengan sendirinya akan terlaksana. Tujuan-tujuan lainnya tentu yang diberikan Allah kepada gereja akan terlaksana. Lalu apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah mulia. Karena memang Allah itu sudah mulia. Ia sudah mulia dari kekekalan dan tidak ada satupun makhluk ciptaan yang dapat menjadikannya lebih mulia. Tidak ada. Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan gereja memuliakan Allah hendaklah dipahami, dimengerti sebagai mencerminkan atau merefleksikan kemuliaan Allah. Gereja, orang-orang percaya mencerminkan atau merefleksikan kemuliaan Allah. Di dalam sesi pertama, saya menjelaskan sesi pertama gereja sebagai Pondok Daud, saya telah menegaskan bahwa salah satu dari karakteristik ibadah karismatik adalah sifatnya yang selebratif dan ekspresif. Di mana inti dari ibadah ini adalah ucapan syukur kepada Allah atas anugerah keselamatan yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Penyampaian pujian, penyembahan, kasih, dan penghormatan serta ketaatan kepada Allah dan firman-Nya oleh pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Khotbah atau pemberitaan firman Allah juga mempunyai tempat yang khusus dalam ibadah di gereja-gereja karismatik, di ibadah kita, yang pada umum disertai dengan pelayanan doa, pelayanan pelepasan, pelayanan penyembuhan. Namun, saya tegaskan kembali, tujuan utama dari semua bentuk pelayanan dalam ibadah gereja kita, gereja-gereja karismatik adalah celebrating God present in worship. Celebrating God's presence in worship. Itu merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah. Penekanan ibadah selebratif dan ekspresif ini bertujuan untuk apa? Tidak lain adalah untuk memuliakan Allah. Jadi, celebrating God present in worship, merayakan kehadiran Allah di dalam ibadah, adalah penekanan ibadah selebratif dan ekspresif dari gereja-gereja karismatik dengan tujuan memuliakan Allah. Itu yang pertama. Ibadah selebratif, prinsip pertama dari ibadah yang selebratif dan ekspresif adalah bertujuan untuk memuliakan Allah. Profesor Wayne Grudem, teolog Injili karismatik dari Gerakan Gelombang Ketiga dan profesor teologi sistematik, dalam buku Systematic Theology mendefinisikan ibadah sebagai berikut.
Worship is the activity. Worship is the activity of glorifying God in His presence with our voice in heart. Ibadah adalah aktivitas memuliakan Allah di hadiratnya dengan suara dan hati kita. Grudem menjelaskan bahwa definisi tersebut menekankan bahwa ibadah adalah aktivitas yang memuliakan Allah. Namun lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa sebenarnya seluruh aspek kehidupan kita seharusnya memuliakan Allah. Karena itu, Grudem menambahkan demikian. In this definition, we know that worship is an act of glorifying God, yet all aspects of our life are supposed to glorify God. Dalam definisi ini, dia katakan, kami mencatat bahwa ibadah adalah aktivitas memuliakan Allah. Namun semua aspek kita seharusnya memuliakan Allah. Semua aspek kita, yet all aspect of our lives are supposed to glorify God. Ya, semua aspek kita, ya, seluruh aspek kehidupan kita, itu adalah aktivitas memuliakan Allah. J. Rodman William, teolog Protestan karismatik dan profesor teologi sistematik, juga menjelaskan hal yang senada, hal yang sama, bahwa fungsi utama dari gereja adalah ibadah, dan bahwa ibadah bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Ia menjelaskan demikian, the primary function of the church is the worship of God, to declare His word and to offer Him praise. Fungsi utama gereja, katanya, adalah beribadah kepada Allah untuk mendeklarasikan kelayakannya dan memberi pujian kepadanya, memuliakan Dia. Fungsi utama gereja beribadah kepada Allah untuk mendeklarasikan kelayakan dan memberikan pujian kepadanya. Jadi yang pertama jelas, prinsip ibadah selebratif dan ekspresif dari gereja karismatik adalah bertujuan untuk memuliakan Allah. Sekarang prinsip yang kedua, ibadah dalam roh dan kebenaran. Prinsip yang kedua, ya, ibadah selebratif dan ekspresif dilakukan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Rasul Paulus pernah menganjurkan orang-orang percaya di Roma untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah yang sejati, katanya. Roma 12:10. Profesor Frank L. Errington menjelaskan bahwa kata Yunani logiken latrean yang diterjemahkan dengan ibadahmu yang sejati dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan tepat sebagai ibadah rohani. Profesor Frank Errington ini adalah seorang teolog Pentekostal dan seorang profesor bahasa Yunani tafsir Perjanjian Baru. Dia mengatakan bahwa kata Yunani logiken latrean yang diterjemahkan dengan ibadahmu yang sejati dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan tepat sebagai ibadah rohani. Ia menganjurkan orang-orang percaya untuk menyerahkan seluruh anggota atau bagian dari tubuh kepada Allah untuk dijadikan alat kebenaran. Jadi Rasul Paulus menganjurkan orang-orang percaya untuk menyerahkan seluruh anggota tubuh atau bagian dari tubuh kepada Allah untuk dijadikan alat kebenaran. Roma pasal 6 ayat 13. Hal ini juga berlaku bagi kita bahwa Allah ingin memakai seluruh bagian tubuh kita untuk kemuliaannya. Ia telah mengajarkan berbagai cara untuk memuji dan menyembahnya, di mana seluruh anggota tubuh kita ikut mengambil bagian. Tetapi sekalipun kita sudah memberikan seluruh tubuh kita untuk menyembah Allah, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Kata Yunani menyembah dalam ayat ini berasal dari kata Yunani proskuneo. Kata ini sejajar dengan kata dalam bahasa Ibrani sah, yang berarti tindakan penyembahan spesifik yang artinya tersungkur, mengagumi, sujud, atau menyembah. Sedangkan kata Yunani en pneumatikai aletheia yang dipakai dalam ayat ini, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-24 tadi, ini dengan tepat diterjemahkan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Profesor Charles C. Ryrie menjelaskan dalam bukunya Basic Theology bahwa our Lord revealed to basic about true worship when he declared it must be in spirit and it truth. Tuhan kita dikatakan
menurut Profesor Rairi, Tuhan kita menyatakan tentang dua dasar ibadah yang benar, yaitu harus di dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya, Rairi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan di dalam roh en pneumati menyangkut tiga perkara yang menyangkut inti ibadah. Satu, ibadah dapat dan harus dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena roh tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Dua, ibadah berasal dari roh manusia. Ibrani 4 ayat 12. Ibadah bukan sekedar upacara gereja secara lahiriah. Ibadah yang benar merupakan pengalaman seseorang dengan Allah, menghormati Allah dengan roh kita, karena Allah telah menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus pada segala waktu dan segala tempat. Itu yang ketiga. Jadi menurut Profesor Rairi, ya, prase di dalam roh en pneumati menyangkut tiga perkara yang saya sebutkan tadi. Allah tidak menghendaki sesuatu yang setengah-setengah. Ia ingin agar kita memberi segenap hidup kita kepadanya. Mazmur 111 ayat 1. Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Karena kita harus menyembah Dia di dalam roh dengan memberi diri kita seutuhnya kepadanya. Namun Allah bukan saja menghendaki agar seluruh fokus kita ditujukan kepadanya pada waktu kita beribadah atau menyembah Dia. Tetapi Ia juga menginginkan kita menyembah Dia di dalam kebenaran. Ia ingin kita menyembah Dia selaras dengan firman-Nya. Yohanes 17 ayat 17. Menyembah dalam kebenaran berarti bahwa sifat ibadah yang benar itu harus murni dan tidak berpura-pura. Allah membenci ibadah yang tidak tulus, membenci kepura-puraan, kemunafikan. Yesaya 1 ayat 10 sampai 7, Malaki 1 ayat 7 sampai 14, Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ibadah yang pura-pura adalah ibadah yang palsu, ibadah yang tidak sesuai dengan firman Allah yang diwahyukan. Karena itu untuk bisa beribadah di dalam kebenaran memerlukan suatu pengetahuan yang semakin meningkat tentang kebenaran firman Allah, yang juga akan meningkatkan penghormatan kita kepada Allah yang kita sembah. Disinilah, perhatikan saya, disinilah signifikansi pemberitaan firman yang bersifat pengajaran atau doktrinal sangat ditekankan. Jadi bila kita menyembah berdasarkan pemahaman pengertian yang benar tentang firman Allah, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 36. Kebenaran itu akan membebaskan kita, akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memberikan kepada kita terobosan. Kebenaran itu memerdekakan kita dari semua tradisi, dari semua kebiasaan yang menghalang-halangi kita untuk benar-benar memasuki ibadah yang sejati. Karena menurut Yesus, tradisi-tradisi buatan manusia itu membatalkan segala manfaat yang diberikan oleh firman Tuhan. Yesus menegaskan begini, percuma mereka beribadah atau menyembah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Markus 7 ayat 1-8. Nah, selanjutnya menyembah di dalam kebenaran NLTya juga berarti menyembah sesuai dengan firman Allah yang dikontraskan dengan dongeng atau kepalsuan. Kata aletheia di sini, kata Yunani aletheia di sini mengandung makna kebenaran secara akal budi atau hal yang sungguh-sungguh nyata dalam arti yang mutlak. Dengan demikian, penyembahan itu harus memakai akal budi dan sesuai dengan apa yang dikatakan Allah itu sendiri berkenaan dengan ibadah. Jika Allah sudah memberi sekian banyak pasal dalam perjanjian lama yang secara rinci memberitahu umatnya bagaimana mereka harus mempersembahkan kurban-kurban kepadanya, tentu saja Allah juga tidak lupa memberitahu gereja bagaimana harus menyembah Dia. Di dalam perjanjian baru diberitahu bagaimana cara kita menyembah Dia. Lebih dari sekali umat Israel mendapat kesulitan karena mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, bukan apa yang benar menurut kehendak dan pandangan Allah. Tidak pernah Allah mengizinkan umatnya menyembah Dia sesuai dengan keinginan hati mereka sendiri. Kita hanya boleh menyembah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam firman-Nya. Karena itulah yang berkenan kepadanya. Yohanes 4 ayat 24 tadi, menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ringkasnya, ibadah yang benar adalah penyembahan yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Ini adalah prinsip paling utama dan terutama yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus terkait dengan penyembahan. Menyembah di dalam roh menekankan semangat dari ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati.
Dan di dalam kebenaran menekankan pada cara ibadah yang dilakukan dengan pengertian yang benar. Kita tidak boleh menekankan salah satu dari keduanya, atau sebaliknya mengabaikan salah satunya, apalagi mengabaikan kedua-duanya. Ibadah harus dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan cara yang benar. Liturgi dan bentuk tata cara ibadah apapun harus memenuhi syarat utama ini untuk disebut sebagai ibadah Kristen yang alkitabiah. Harus ibadah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ibadah yang bukan di dalam roh dan kebenaran bukanlah ibadah yang sejati kepada Allah yang hidup dan benar yang kita kenali di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengajarkan, siapa yang mau menyembah Allah, menyembahnya di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itu yang kita ikuti. Sekarang prinsip yang ketiga, ibadah selebratif dan ekspresif adalah ibadah yang merayakan Yesus Kristus dan membangun jemaat. Ibadah selebratif dan ekspresif adalah ibadah yang merayakan Yesus Kristus dan membangun jemaat. Ayat rujukannya Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Satu ayat yang paling penting dalam perjanjian baru untuk menjelaskan ibadah yang selebratif dan ekspresif ini kita temukan di dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Ketika Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di dalam ayat ini tadi yang baru saja kita baca Efesus 5 ayat 19 sampai 20, kita menemukan 3 unsur penting dari ibadah selebratif dan ekspresif yang berasal dari kata Yunani. Yaitu yang pertama, salmos yang diterjemahkan dengan mazmur dan salontes. Salontes yang diterjemahkan dengan bersorak. Jadi yang pertama ada salmos diterjemahkan dengan mazmur dan salontes yang diterjemahkan dengan bersoraklah. Yang kedua, humnos yang diterjemahkan dengan kidung puji-pujian. Yang ketiga, odeis pneumatikos yang diterjemahkan dengan nyanyian rohani. Dan aidein yang diterjemahkan dengan bernyanyi. Di sini kita melihat bahwa istilah salmos, yaitu mazmur, dan salontes, yaitu bersoraklah, adalah istilah yang sama atau istilah yang seasal. Demikian juga istilah audeis, nyanyian, dan aidein, bernyanyilah. Itu adalah istilah yang seasal. Dengan demikian ada 3 istilah penting dalam ayat ini. Mazmur, puji-pujian, dan nyanyian. Ketiga istilah ini merupakan kata-kata yang paling umum digunakan dalam Septuaginta untuk lagu-lagu religius dan muncul secara bergantian dalam perjanjian lama, terutama kitab Mazmur. Istilah salmos atau mazmur digunakan untuk menunjukkan pada lagu-lagu pujian. 1 Korintus 14 ayat 6, Kolose 3:16. Dan merujuk pada mazmur dalam perjanjian lama. Merujuk kepada mazmur dalam perjanjian lama. Salmos. Istilah Yunani salmos itu mazmur. Ya. Yang digunakan di dalam perjanjian baru. Ya. 1 Korintus 14 ayat 6, Kolose 3:16. Merujuk pada mazmur dalam perjanjian lama. Lukas 20 ayat 4. Lukas 24 ayat 44, Kisah Para Rasul 1 ayat 20, dan Kisah Para Rasul 13 ayat 33. Istilah puji-pujian atau humnos itu menunjukkan suatu nyanyian selebrasi atau perayaan. Ya. Misalnya Yesaya 42 ayat 10, Kisah Para Rasul 16 ayat 25, Ibrani 2 ayat 12. Baik di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama Septuaginta, kata humnos itu menunjuk kepada suatu nyanyian selebrasi atau perayaan. Dalam 2 kemunculan di perjanjian baru, istilah humnos merujuk kepada suatu ungkapan pujian kepada Allah atau Kristus. Ayat rujukannya Kolose 3:16, Efesus 5 ayat 19. Sedangkan istilah Yunani ode atau nyanyian digunakan dalam perjanjian baru untuk lagu di mana tindakan Allah dipuji dan ditinggikan. Wahyu 5 ayat 9, Wahyu 14 ayat 3, dan Wahyu 15 ayat yang ketiga. Nah, namun kata pneumatikos di belakang kata oide, ya, kata pneumatikos di belakang kata oide sehingga menjadi istilah oide pneumatikos, nyanyian rohani, bukan hanya untuk menyatakan sumber nyanyian-nyanyian itu adalah Roh Kudus, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa nyanyian-nyanyian itu berbeda dari nyanyian-nyanyian duniawi. Jadi istilah nyanyian rohani, ya, oidei pneumatikos, bukan hanya menunjukkan atau menyatakan sumber nyanyian itu dari Roh Kudus,
tapi juga menunjukkan bahwa nyanyian-nyanyian itu berbeda dari nyanyian-nyanyian duniawi. Jadi ketiga istilah yang dipakai dalam perjanjian baru ini, ya, ketiga istilah yang dipakai dalam perjanjian baru ini, ya, menggambarkan lirik-lirik yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Beberapa buku tafsiran kitab Efesus dari para ahli perjanjian baru telah saya baca. Dan untuk studi lanjut mengenai ini, saudara bisa membaca satu buku terbaik yang saya rekomendasi, karya Profesor Peter T. O'Brien, yang saya rekomendasi untuk dibaca. Peter T. O'Brien seorang profesor ahli perjanjian baru dan juga penafsiran perjanjian baru. Jadi buku itu tafsiran surat Efesus tulisan saya rekomendasi untuk saudara baca. Nah, sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa dalam Efesus 5 ayat 19 ini, Rasul Paulus menekankan fokus yang berbeda untuk aktivitas yang sama. Sekali lagi, dalam Efesus 5 ayat 19 ini, Rasul Paulus menekankan fokus yang berbeda untuk aktivitas yang sama. Maksudnya bahwa dilakukannya mazmur, puji-pujian, nyanyian, ini merupakan aktivitas yang sama dengan dilakukannya bernyanyi dan bersorak. Namun perspektif dari mazmur, puji-pujian, dan nyanyian menurut Rasul Paulus sama ini berhubungan dengan dimensi horizontal dan korporat. Dimensi horizontal dan korporat, apa maksudnya? Yaitu suatu hubungan persekutuan dengan sesama orang percaya ketika mereka sedang berkumpul dalam komunitas ibadah. Rujukannya terdapat dalam frase Yunani lalein, heatois, atau yang diterjemahkan dengan berkata-katalah satu dengan yang lain. Jadi ini dimensi horizontal dan korporat. Mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani menurut Rasul Paulus. Dalam ayat ini berhubungan dengan dimensi horizontal dan korporat. Kaitannya dalam hubungan personal dengan sama. Jadi ibadah celebratif dan ekspresif di satu sisi secara horizontal, ya, bertujuan untuk membangun sesama orang percaya. Di sini perlu jelaskan juga bahwa walaupun Rasul Paulus menghubungkan frase lalein heistos dengan hendaklah kamu semua penuh roh, tetapi yang dimaksud dengan frase lalein heatois bukanlah berkata-kata dengan bahasa roh, glosolalia, bukan. Dan juga tidak ada kaitannya berkata-kata pada diri sendiri, melainkan berbicara kepada sesama orang percaya. Melalui apa tadi? Mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani yang diinspirasikan atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka tidak heran di gereja-gereja karismatik ada yang disebut dengan menyembah. Penyembahan dengan menyanyikan nyanyian rohani yang mengalir diinspirasi oleh Roh Kudus. Itu merupakan hal yang biasa dalam gereja-gereja karismatik. Karena ada ayat di Alkitab Efesus. Puji-pujian rohani yang diinspirasikan dan diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi saya tidak heran, memang begitu ada dalam ibadah-ibadah karismatik. Dalam penyembahan menyanyikan mazmur, puji benar, terpujilah namamu Tuhan, kami menyembahmu, kami mengagungkan Engkau, Yesus anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi, Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu contoh kita menyanyikan nyanyian mazmur kidung rohani, puji-pujian nyanyian rohani dalam penyembahan-penyembahan yang kita lakukan. Hal ini sama dengan yang dimaksud dalam Kolose 3:16 yang mungkin didasarkan pada Efesus 5:19 ini. Di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa mereka harus didaskotes kai note totontes, ya. Kai note totontes heatos, atau diterjemahkan mengajar dan menegur seorang dengan yang lain dengan mazmur, salmos, dan nyanyian pujian, humnos, dan nyanyian rohani. Odeis pneumatikos. Dengan demikian Rasul Paulus menandai bahwa melalui mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani dalam ibadah jemaat, baik di Efesus maupun di Kolose, dapat saling membangun satu sama lain. Inilah dimensi horizontal dari fungsi ibadah celebratif dan ekspresif. Selanjutnya melalui frase aidontes kai salontes toikorio, Rasul Paulus, ya, hendak menyatakan, ya, frase itu diterjemahkan bernyanyi dan bermasmurlah atau bersoraklah bagi Tuhan. Di situ di terjemahan bahasa bernyanyi dan bersoraklah. Sebenarnya bernyanyi dan bermasmurlah, ya, karena yang digunakan di sana, ya, adalah salontes. Salontes itu artinya bersorak atau bermasmur. Ya. Nah, Rasul Paulus di sini hendak menekankan dimensi vertikal. Jika tadi yang pertama dia hendak
menekankan dimensi horizontal untuk membangun jemaat, maka yang kedua dimensi vertikal dari ibadah, yaitu perayaan yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas bahwa Rasul Paulus tidak hanya memerintahkan untuk sekedar bernyanyi, tetapi salon testoi korio te kardia humon, atau diterjemahkan dengan bermasmurlah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Maksudnya di sini adalah bahwa aktivitas bernyanyi bagi Tuhan itu dilakukan dengan bersorak, yaitu dengan kegembiraan, sukacita, dan hati yang terbuka kepada Tuhan. Jadi melalui nyanyian-nyanyian yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu, semua orang percaya merayakan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan selebrasi bagi Yesus. Di sini nyanyian dan sorak-sorak tersebut diberikan kepada Yesus Kristus. Karena ayat-ayat sebelum dan sesudahnya untuk kata Yunani korio yang diterjemahkan dengan Tuhan jelas merujuk kepada Yesus Kristus. Bisa dibandingkan Efesus 5 ayat 8, ayat 10, ayat 17, ayat 20. Juga di dalam ayat-ayat perjanjian baru lainnya bahwa fokus dari ibadah selebrasi melalui nyanyian dan pujian itu, nyanyian, pujian, sorak-sorak itu adalah difokuskan pada Yesus sebagai Tuhan, Sang Putra yang melaluinya Allah telah membawa keselamatan. Filipi 2 ayat 6 sampai 11, Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 21. Jadi merupakan hal yang biasa di dalam pertemuan-pertemuan ibadah karismatik, ada pujian sorak-sorak yang menyerukan dengan kegembiraan, sukacita gerak. Misalnya Yesus adalah Raja di atas segala raja, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita puji, mari kita tinggikan, mari kita agungkan Dia. Itu hal yang biasa karena ada perintah nasihat Rasul Paulus, parentesis Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk bernyanyi dan bermasmurlah, bersorak bagi Kristus, kurio bagi Tuhan. Jadi merayakan Yesus Kristus merupakan hal yang penting dalam perjanjian baru. Mengapa? Karena menurut Paulus dalam Filipi 2 ayat 9, Tuhan Allah bukan hanya meninggikan Yesus, tetapi juga mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Frase Yunani tu onoma, tu huperpan onoma, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nama di atas segala nama. Dalam Filipi 2 ayat 9 dimaksudkan di sini bahwa nama Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang paling tinggi, paling mulia, paling agung. Nama yang lebih tinggi dari semua makhluk. Filipi 2 ayat 10. Itu sebabnya setiap makhluk akan bertekuk lutut kepadanya dan mengakui dengan lidah mereka bahwa Yesus Kristus adalah kurios, Tuhan. Menarik untuk memperhatikan kata bertekuk lutut dan mengaku dalam ayat ini. Di sini kata Yunani gunokamtein yang diterjemahkan bertekuk lutut merupakan suatu ungkapan untuk penghormatan yang paling tinggi dan luhur, khususnya kepada Allah. Bisa dilihat di Roma 11 ayat 4, Efesus 3 ayat 14. Dalam konteks ini tentunya kepada Kristus, karena Dia adalah Tuhan. Sedangkan kata Yunani exomolgeistai yang diterjemahkan dengan mengaku merupakan ungkapan yang berarti mengakui dengan suara keras dan terbuka di depan umum sehingga didengar orang lain. Jadi jelaslah bahwa ibadah yang dilakukan itu adalah dalam rangka selebrasi atau merayakan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu aspek vertikal dari ibadah selebrasi dan ekspresif merayakan Yesus Kristus Tuhan. Sebagai tambahan, si Peter Wagner, seorang antropolog dan profesor ahli teologi misiologi pertumbuhan gereja, dalam bukunya Gereja Saudara Dapat Bertumbuh, menjelaskan salah satu ciri gereja yang sehat dan bertumbuh adalah bentuk ibadah yang bersifat selebrasi, perayaan, merayakan Yesus. Sementara itu, Christian Eswar, konsultan riset pertumbuhan gereja, memberikan 8 karakteristik dari gereja yang akan bertumbuh secara alamiah, di mana 3 dari 8 karakteristik tersebut nampak jelas dalam pelayanan gereja-gereja karismatik, yaitu pelayanan yang berorientasi pada karunia, kerohanian yang haus dan penuh antusias, dan ibadah yang menginspirasi. Nah, pola pelayanan ibadah yang selebratif dan ekspresif inilah yang menarik perhatian dan minat orang-orang untuk datang ke gereja. Dan hal ini secara positif menjadi salah satu faktor kunci yang menjadi alasan mengapa gereja-gereja karismatik bertumbuh dengan cepat di berbagai belahan dunia ini. Dan sampai saat ini, gereja-gereja karismatik Pentakosta adalah gereja-gereja yang bertumbuh dengan cepat dan dengan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ringkas
Jelasnya berdasarkan eksegesis dan analisis teologis Efesus 5 ayat 19 tersebut di atas bahwa ibadah selebratif dan ekspresif yang dilakukan disertai mazmur, puji-pujian, dan nyanyian dengan sukacita, kegembiraan, dan bersorak-sorak merupakan aktivitas yang dilakukan dalam Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Dengan tujuan membangun jemaat, ini dimensi horizontalnya, dan dengan fokus utama pada Yesus Kristus, penyembahan kepada Yesus Kristus, dimensi vertikalnya, selebrasi, perayaan penyembahan kepada Yesus. Jadi di saat orang percaya berkumpul dalam ibadah dan merayakan Yesus dengan bernyanyi dan bersorak, suatu selebrasi bagi Tuhan dengan segenap hati mereka, suatu tindakan yang ekspresif, maka seharusnya melalui lirik-lirik dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian itu, jemaat diajar dan dibangun. Itu dimensi horizontalnya. Jadi mazmur, puji-pujian dan nyanyian tersebut dimaksudkan untuk tujuan ganda, yaitu memuliakan Kristus sebagai dalam bentuk selebrasi dan membangun jemaat Tuhan. Dengan demikian lirik-lirik mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani bukanlah lirik-lirik yang sembarangan. Ya. Melainkan lirik-lirik yang diilhami oleh Roh Kudus dan selaras dengan kebenaran. Di gereja kami tidak semua lagu boleh dinyanyikan. Karena ada lagu-lagu yang katanya rohani tetapi lagunya tidak membangun. Kami tidak nyanyikan. Lirik-lirik itu harus dilihat, harus dipantau, harus diawasi, dievaluasi. Lirik-lirik lagu yang dinyanyikan di dalam gereja kita harus diawasi. Diperhatikan dengan baik. Karena lirik-lirik mazmur, pujian dan nyanyian yang alkitabiah adalah lirik-lirik yang memuliakan Yesus dan membangun jemaat. Itu tujuannya. Sekarang yang terakhir, prinsip keempat. Prinsip dasar yang keempat, ibadah selebratif dan ekspresif adalah ibadah dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Jelaslah bahwa pola ibadah yang dilaksanakan di dalam gereja-gereja karismatik yang bersifat selebratif dan ekspresif saat ini merupakan sebuah pola yang diadaptasi dari tata ibadah umat Israel di Pondok Daud yang dicirikan dengan bertepuk tangan, bersorak-sorai, berseru, bernyanyi, menari, mengangkat tangan, sujud, berlutut, disertai dengan iring-iringan musik. 1 Tawarik 23 ayat 5, 1 Tawarik 25 ayat 56. Namun hal perlu tegaskan di sini, walaupun ibadah karismatik tersebut merupakan suatu selebrasi dan ekspresif, tetapi harus dilakukan dengan sopan, teratur, dan tidak kacau. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus demikian. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Itu sebabnya di depan tadi saya katakan, inilah fungsi pengawasan dari para pemimpin. Pentingnya para pemimpin menjalankan fungsi pengawasan dan pemerintahan di dalam gereja. Nah, pertanyaan yang mungkin timbul dari ini adalah apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Apa maksud Paulus? Mari kita perhatikan. Pertama, konteks ayat ini adalah nasihat Rasul Paulus dalam pertemuan atau ibadah jemaat di Korintus. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi yang dimaksud dengan segala sesuatu dalam ayat tersebut di atas tentunya dikaitkan dengan pertemuan ibadah dalam jemaat Korintus pada saat itu. Nah, berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, Paulus hendak memberikan nasihat yang nyata dalam pelayanan ibadah yang dinamis dan tidak terstruktur dari gereja mula-mula pada saat itu. Pelayanan ibadah yang dinamis dan tidak atau belum terstruktur dari gereja mula-mula pada waktu itu, khususnya yang ada di Korintus. Karena itu di sini Rasul Paulus memberikan semacam acuan atau prinsip dalam pertemuan atau ibadah bersama, ibadah korporat jemaat di Korintus dengan cara sedemikian rupa agar di satu sisi tidak membatasi kebebasan roh, 1 Korintus 14 ayat 26 ayat 31 ayat 39. Dan di sisi lain tidak terjadi kekacauan atau perselisihan, 1 Korintus 14 ayat 33. Hal ini dilakukan Rasul Paulus dengan menekankan kepada jemaat di Korintus arti penting dari tujuan atau maksud dari pertemuan ibadah mereka tersebut. Tetapi melalui nasihat tersebut, Rasul Paulus bukan bermaksud memberikan suatu strukturisasi. Paulus tidak maksudkan memberi suatu strukturisasi atau tata ibadah atau liturgi. Tidak sama sekali. Melainkan memberikan acuan atau prinsip di dalam melaksanakan pertemuan ibadah. Supaya tetap bebas namun terkendali. Coba perhatikan baik. Tidak ada Paulus memberikan liturgi di situ. Tidak ada Paulus memberikan strukturisasi atau tata ibadah. Tidak. Tapi yang dilakukannya adalah memberikan acuan atau prinsip di dalam melaksanakan pertemuan ibadah. Supaya tetap bebas namun terkendali. Karena itu kalau gereja, denominasi tertentu lebih memilih perayaan yang sunyi, sepi, dan senyap, silahkan. Tapi ibadah-ibadah karismatik memilih pola ibadah yang selebratif dan ekspresif. Tapi tetap acuannya, prinsipnya diberikan oleh Paulus dengan teratur, tertib, dan sopan.
Nah, itu yang pertama. Kedua, maksud Paulus dengan kata segala sesuatu berjalan dengan sopan dan teratur adalah bahwa prase sopan dan teratur tersebut berasal dari prase Yunani eus monos, ya. Eus komonos, kai kata taksis. Eus komonos kai kata taksis. Kata Yunani eskomonos merupakan gabungan dari kata eu dan skomon. Kata eu merupakan awalan bahasa Yunani yang berarti baik, menyenangkan, indah, dan kata skomon adalah kata yang menunjukkan respon atau sambutan yang ditunjukkan dengan keramahan atau cara bicara dan sikap yang sopan. Dengan demikian, kata eskomon tersebut mengacu kepada sikap yang baik atau ramah atau sopan. Kata eskomonos tersebut dalam bentuk adverbalnya berarti patut, pantas, dan selaras. Sedangkan kata Yunani, kata taksis, berasal dari gabungan preposisi akusatif kata yang berarti sesuai dengan atau dengan cara, dan kata benda taksis. Jadi kata Yunani kata berarti sesuai dengan atau dengan cara, dan kata benda Yunani taksis yang berarti teratur atau tertib. Dengan demikian kata taksis tersebut dapat diterjemahkan menjadi sesuai dengan ketertiban atau dengan cara yang teratur. Jadi ketika Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan di Korintus untuk melaksanakan pertemuan ibadat dengan euskomos dan kata taksis, maka yang dimaksudkannya adalah agar pertemuan dilaksanakan dengan cara yang teratur sehingga memberi kesan yang indah dan menyenangkan seperti yang dikehendaki Allah. Mengapa? Karena sebelumnya di ayat 33 Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. Ibadah selebratif dan ekspresif melakukan gereja-gereja karismatik cukup ramai, tapi tidak kacau. Diarahkan oleh pemandu, pemimpin pujian, oleh pemimpin-pemimpin jemaat, diarahkan sedemikian rupa. Ya. Mungkin apabila ada beberapa kegiatan tapi tidak terlalu banyak, ya, kita ada saja menungkan mungkin karena ketika terjadi lawatan, ya bisa jadi seperti yang dikatakan oleh Clark H. Pinnock, ya, bahwa ketika revival terjadi, kebangunan terjadi, seringkali disertai dengan ketidaktertiban, ya, kehebohan, ya. Nah, karena itu tugas pemimpin, ya, agar benar-benar memperhatikan ini. Ketika terjadi revival atau lawatan di dalam satu ibadah Jumat, maka pemimpin harus peka, ya, untuk bisa mengarahkan, mengendalikan kebangunan rohani yang sedang terjadi supaya berjalan dengan tertib dan teratur. Ya, nah itu penting kita harus perhatikan karena ini adalah prinsip yang keempat dari ibadah yang selebratif dan ekspresif. Ya. Nah, kata Yunani yang terjemahkan dengan kekacauan dalam ayat tersebut adalah akatastasia, yang berarti kerusuhan, kekacauan, pertikaian, atau pemberontakan. Sedangkan kata damai sejahtera merupakan terjemahan dari kata Yunani eirene yang berarti damai sejahtera, ketertiban, atau keselarasan. Ringkasnya, sopan dan teratur adalah satu prinsip normatif yang diberikan Rasul Paulus agar dalam suatu pertemuan ibadah di satu sisi tidak membatasi kebebasan roh dan di lain sisi tidak terjadi kekacauan atau perselisihan. Sopan dan teratur menekankan dimensi etis dari ibadah supaya tetap bebas berekspresi menurut kehendak roh, namun tetap terkendali. Sekali lagi, bebas berekspresi menurut kehendak roh, namun tetap terkendali. Tepat seperti yang disimpulkan oleh J. Knox Camblin, seorang teolog reform dan profesor perjanjian baru. Dia berkata begini, dalam ibadah umum seperti dalam hal lainnya, karisma kadang-kadang harus dipakai dengan harmonis untuk kebaikan bersama. 1 Korintus 14. Ini berarti keterbukaan pada kebebasan roh. Seperti yang nyata dalam nubuat atau bahasa lidah yang ditafsirkan, dipadukan dengan sikap hormat kepada ketertiban yang telah Allah tetapkan, seperti terbukti dalam kepemimpinan rasul dan guru. Nah, penekanan sepihak pada kebebasan menimbulkan ancaman anarkis dalam jemaat. 1 Korintus 14:40. Ketertiban tanpa kebebasan mengarahkan jemaat pada kesalehan tanpa kuasa. 2 Timotius 3:5. Pada titik kombinasi yang harmonis antara kebebasan dan pembatasan terletak kemegahan dan keunikan tata ibadah Kristen yang mula-mula. Sama pendapat teolog reform J. Knox Camblin ini sama dengan pendapat teolog karismatik, tokoh keempat, tokoh founder pembaharu gerakan karismatik J. Rodman William tadi di depan yang telah saya katakan tadi. Kebebasan dan tanggung jawab, kebebasan dan ketertiban itu adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Kedua elemen ini menandakan kemegahan, keunikan dari ibadah Kristen yang sejati.
Closing statement saya, ringkasnya, pola ibadah yang dilaksanakan di gereja-gereja kita, di dalam gereja-gereja karismatik yang bersifat selebratif dan ekspresif saat ini, merupakan suatu pola ibadah yang diadaptasi dari pola ibadah umat Israel di Pondok Daud. Karakteristik ibadah Pondok Daud tersebut bersifat selebratif dan ekspresif seperti bertepuk tangan, bersorak-sorai, berseru-seru, menyanyi, menari, mengangkat tangan, bersujud, berlutut, disertai dengan iring-iringan musik kontemporer. Ya. Kalau zaman di Pondok Daud, tentu saja musik tradisional yang ada di Israel saat itu. Dasar teologis dari ibadah yang selebratif dan ekspresif ini dapat ditemukan dalam tata ibadah Pondok Daud. 1 Tawarik 13 ayat 16, 1 Tawarik 23 ayat 5, 1 Tawarik 25 ayat 5 dan 6, dan 2 Samuel 6 ayat 17-19 yang diekspresikan dengan jelas dalam kitab Mazmur dan diteguhkan dalam perjanjian baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 19-20, Kolose 3:16 yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Dengan demikian, apabila pola-pola ibadah Kristen diharuskan mengikuti pola-pola yang alkitabiah, maka corak ibadah di gereja-gereja karismatik telah melakukan hal itu dalam pola ibadah yang selebratif dan ekspresif. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.